Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li wazran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sahabat sekalian, kita bisa berkumpul pagi ini untuk tadabbur Al-Quran. Insya Allah tema ya yang dipilih adalah terkait dengan cara berserah diri menghadapi potensi pengkhianatan. Nah, jadi ini dari daftar pertanyaan, jadi saya masih melanjutkan daftar pertanyaan. Semoga nanti ada pertanyaan selanjutnya ya, untuk melengkapi pertanyaan yang sudah ada. Ya, kalau tidak salah masih ada 1 atau 2 pertanyaan lagi gitu yang belum saya jawab. Tapi kalau ada daftar pertanyaan barangkali ada yang materinya terkait sehingga dalam menyusunnya bisa sekaligus digabung agar lebih komprehensif. Baik, jadi ini daftar pertanyaan ya terkait dengan menghadapi ketakutan terhadap sebuah pengkhianatan begitu ya. Saya tidak bicara konteksnya secara individu ya, tapi saya ambil secara umum ya bahwa manusia itu punya kekhawatiran atau ketakutan jika dikhianati ya oleh orang lain gitu. Nah, kemudian apakah itu rasa trauma, khawatir, dan kecurigaan yang berlebihan terhadap resiko pengkhianatan itu adalah bentuk dari kita tidak berserah diri, gitu ya. Karena senantiasa cemas, begitu. Curiga, ya takut lah. Jadi takut kehidupan karena ada trauma mungkin ya. Pernah mengalami sebuah takdir yang dirasa berat, nah kemudian timbul trauma, begitu. Sehingga takut untuk melangkah kembali. Padahal kehidupan ya begitu, Allah ujinya kadang-kadang ya jatuh bangun ya. Jadi manusia harus belajar baik dari kesalahannya ataupun dari hal-hal yang tepat yang sudah dia lakukan sehingga dia bisa terus berjalan secara lebih baik lagi kepada Allah gitu. Nah, kemudian bagaimana bentuk keberserah-dirian dalam kondisi seperti ini? Apakah sama dengan pasrah total terhadap apapun ya, atau seperti apa sih modelnya begitu ya, yang disebut berserah diri dengan pasrah mungkin tipis gitu ya, tapi sebenarnya signifikan perbedaannya gitu kalau kita lihat dari sisi keilmuan ya. Baik, kita akan masuk kepada kajian. Kita akan mulai dengan Quran Surat Shad, Quran Surat 38 ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berkata Daud, gitu, sesungguhnya dia berbuat zolim kepadamu dengan meminta kambingmu kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bercampur itu sungguh berbuat zolim sebagian mereka atas sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan hanya sedikitlah mereka yang demikian. Dan Daud menyangka bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Robnya dan sujud, menyungkur dan kembali bertaubat. Jadi ini ketika Nabi Daud kedatangan 2 orang yang memanjat pagar memasuki mihrabnya, yang kemudian di sana menyampaikan kasus mereka ya agar diadili oleh Daud gitu. Ya tentu ini malaikat ya yang datang kepada Nabi Daud dan menguji lah begitu ya. Nah tapi kemudian Nabi Daud tadi mengatakan bahwa apa namanya ya tentu tadi itu ya, kebanyakan dari manusia itu ya yang bercampur itu saling menzolimi satu dan lainnya, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Nah jadi
Nah, jadi kita akan lihat ya, ini bahasanya itu bukan serikat ya. Bahasanya itu yang digunakan adalah hulato ya. Hulato itu bercampur ya. Jika manusia berinteraksi, mau dalam level hubungan apapun, mau hubungan sosial, komersial, ya, apapun, itu potensi untuk terjadi friksi ataupun konflik itu besar gitu. Nah, jadi kita lihat bahwa yang disebut takwa, definisi takwa itu adalah beramal soleh berdasarkan iman. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa kecuali ya sebagian besar itu manusia itu zolim ya, yang bercampur, yang berinteraksi, kecuali yang beriman dan beramal soleh, itu artinya yang bertakwa gitu. Jadi takwa itu adalah sebuah amal soleh ya, amal yang bersih lah begitu ya, yang dilakukan atas dasar keimanan, jadi ada petunjuknya gitu. Nah, ini percampuran itu bisa tadi interaksi itu baik antara suami dengan istri ya, orang tua dengan anak, ataupun kita dengan kerabat, dengan tetangga, ataupun dengan mitra usaha ya. Mau itu dia jual beli, mau itu kongsi. Pokoknya dimanapun kita bercampur ya, berinteraksi dengan manusia, itu sebagian besar itu saling menzolimi gitu. Itu Al-Quran mengatakan demikian. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, zolim sendiri maknanya kan ketertutupan, zulumat ya. Nah, secara teknis, maknanya adalah melanggar hak diri sendiri ataupun orang lain secara batil. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, ya sebuah amalan yang kemudian melebihi batas, sehingga kemudian timbul stres, timbul kerisauan, itu menzolimi diri sendiri. Ya. Orang karena kekhawatiran bekerja tanpa henti, tapi kemudian menjadi tidak adil kepada raganya, kepada keluarganya, ya, kepada robnya tentu, sehingga dia bekerja saja menjadi manusia ekonomi misalkan ya. Ya nanti ujung-ujungnya sakit gitu kan, karena badan butuh istirahat ya. Pikiran juga butuh balance ya, antara bekerja dengan ibadah, dengan refreshing ya. Itu semua adalah bagian yang kita diharuskan belajar untuk adil. Kalau ritme kehidupan itu bisa dikelola dengan adil, manusia itu tidak akan pernah mengalami keadaan stres gitu. Ya hidupnya ya bergulir dengan baik, sesuai dengan ritme ya, balance, keseimbangan, sehingga antara hatinya, pikirannya, kemudian fisiknya itu satu dan lainnya bisa bergerak dengan baik gitu ya. Nah, jadi zolim adalah melanggar hak diri sendiri ataupun orang lain gitu. Nah, jadi kalau seandainya tadi manusia itu bercampur dimanapun, itu ada potensi itu gitu. Nah, kecuali yang takwa kan ya. Jadi seorang suami dan istri itu kemungkinan untuk saling menyakitinya besar gitu. Makanya rumah tangga adalah setengah agama, dibangun untuk sebuah ketakwaan. Jika mereka berdua itu bertakwa dan bersabar ya, karena ada prosesnya ketika orang baru berumah tangga biasanya kan belum saling mengenal dengan dalam gitu. Sehingga dari yang awalnya ta'aruf, kemudian melanjutkan ke jenjang pernikahan, ketika berumah tangga di awal-awal itu, ya bulan madunya sebentar lah begitu ya. Setelah itu masing-masing mulai kelihatan karakter dasarnya. Dan ketika karakter dasar itu tampil, belum tentu semuanya itu dikenali oleh pasangan yang baru itu, bahkan ya mungkin ada penyesuaian-penyesuaian gitu. Tapi kalau mereka kemudian bertakwa kepada Allah, ya lama-kelamaan Allah akan bangun perbedaan itu menjadi sebuah kelengkapan ya. Sehingga yang dikatakan sakinah, mawadah, warohmah itu bukan sesuatu yang karena perbuatan manusia ya, usaha manusia ya, tapi itu rahmat Allah. Jadi dalam menghadapi perbedaan dan kebingungan komunikasi dan tadi ya, muncul karakter-karakter yang mungkin tidak disadari di awal dari pasangan. Tapi kalau Allah kasih
sakinah, maka orang bisa bersabar ya. Dia bisa tenang, bisa membaca, dia mulai mengkalibrasi diri. Jadi sebenarnya antara suami istri itu lama-kelamaan akan melihat perbedaan, tapi perbedaan itu justru menjadi kunci untuk dua keping puzzle yang berbeda disatukan gitu ya. Saling melengkapi kan. Yang satu pakaian untuk yang lainnya gitu. Jadi saling mengisi lah gitu. Demikian juga orang tua dan anak gitu. Ya kalau itu terus, ya Allah akan turunkan tadi mawadah, merasa cinta begitu ya. Dan warohmah, tentu rahmatnya Allah gitu. Sehingga dua-duanya kemudian menjadi sarana untuk semakin bertakwa kepada Allah dengan konsep pasangan. Nah itu bukan hanya suami istri. Allah kasih di antara satu keluarga besar, ada yang lapang, ada yang sempit, ya, ada yang kaya, ada yang fakir, ada yang miskin, ada yang duafa. Itu sebenarnya pasangan. Ya, kalau pandai membaca atau mensyukuri yang Allah berikan ke setiap orang. Kalau dia isi kekurangan orang lain, saudaranya yang lain, dengan kelapangannya dia dalam konsep infak atau sedekah, maka Allah akan tambah nikmatnya gitu. Tapi kalau kekayaannya, kelapangannya buat diri sendiri, ya tinggal tunggu waktu, Allah akan ambil nanti. Allah akan kurangi, karena itu amanah dari Allah. Semua kelapangan, kelebihan pada diri seseorang, amanah ujian. Allah berikan, Allah uji bagi yang kemudian memikulnya dengan baik, dengan amanah, dan menyalurkan kepada yang berhak, maka Allah akan terus tambah. Ya. Mau itu ilmu, mau itu tenaga, mau itu harta, sama saja. Tapi jika dia bakhil, dia kikir, maka Allah akan kurangi, begitu ya, akan persempit jalan rezekinya. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu, ya, sahabat-sahabat. Jadi tadi kita punya tetangga, ada yang muslim, ada yang non-muslim, sama saja. Kita harus tahu bagaimana berinteraksi dengan tetangga yang berbeda-beda dengan model ketakwaan. Bagaimana sih model ketakwaan berinteraksi dengan yang non-muslim? Pasti harus ada. Ya, bagaimana model ketakwaan berinteraksi dengan yang sesama muslim, sesama mukmin, ya. Bagaimana model takwa berinteraksi antara suami istri, bagaimana model takwa interaksi antara orang tua dan anak, dan seterusnya ya. Bahkan dalam soal jual beli dan muamalah antara pembeli dan penjual. Ya semua itu Allah kasih sebagai ujian bagi kita agar kelihatan siapa yang bertakwa gitu ya. Jadi kalau manusia nggak mau tersakiti, rasanya agak sulit dia hidup di tengah-tengah manusia lain. Ya, ya paling kalau mau uzlah, pindah ke gunung, ya menyendiri gitu kan ya. Tapi akan banyak keutamaan yang hilang. Makanya dikatakan bahwa mukmin yang kuat lebih Allah cintai, yaitu mukmin yang berada di tengah-tengah manusia dan mungkin tadi banyak menerima perlakuan yang kurang baik dari mereka, tapi bersabar. Bahkan kemudian bukan sekedar bersabar, juga menyeru manusia yang tadi menyakiti dia secara bertahap, memotivasi agar orang lain pun ingin menjadi lebih baik gitu ya. Itu dakwah itu. Mentransformasi manusia lain melalui lisannya ya, yang Allah izinkan digunakan dengan menyampaikan kalimat Allah. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi sebagian besar ya memang menzolimi, jadi jangan kaget. Interaksi dengan manusia mau ya non-muslim, mukmin, terus kemudian interaksi dengan sesama muslim dan mukmin, tapi masih juga ada saling menyakiti gitu. Pasti ada gitu ya. Nah, baik, kita lanjut. Nah, yang kedua adalah kita lihat di Quran surat Al-Anfal, Quran surat 8 ayat 58. Nah, jadi di sini di Quran surat Al-Anfal, Quran surat 8 ayat 58. Dan jika kamu benar-benar khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari satu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Ya. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Gitu. Ya, kita akan lihat nih cara yang jujur yang dimaksud ya. Ini kalimatnya
ya sawain gitu ya. Sawain tuh cara yang lurus, yang benar lah begitu ya. Yang adil lah intinya seperti itu. Tapi diterjemahkan secara jujur. Jadi kurang lebih kalau kita melaksanakan sebuah perjanjian, sebuah akad, bahkan seperti di rumah tangga kan ada perjanjiannya kan, ada ijab kabulnya gitu. Ketika orang menikah, ada akadnya, ijab kabul. Kalau orang jual beli ya mungkin tadi ada kontraknya gitu kan ya. Ketika orang berkongsi, muamalah juga sama gitu. Ya tidak semua ada kontraknya. Kalau misalkan kita di dalam satu lingkungan dengan tetangga kiri kanan, ya kontraknya mungkin kalau ada aturan RT RW setempat. Seperti apa adab, etika, dan sebagainya. Itu kalau ada kan. Kalau nggak ada ya tentu kita pakai etika, kita ngerti gitu. Tanpa harus ada perjanjian pun, orang yang akhlaknya baik, dia ngerti etikanya ya. Cara bergaul dengan sesama manusia lain. Semakin tinggi akhlak seseorang, etika seorang, makin dia ngerti cara untuk bergaul dengan manusia secara baik. Ya, kalau kita tiba-tiba ketemu orang yang sombong, maka orang yang etikanya baik, yang akhlaknya tinggi, ngerti bagaimana cara untuk menghadapi orang yang sombong gitu. Kalau dilawan malah jadi ribut gitu ya. Tapi kalau pelan-pelan dituntun, begitu ya, diajak berdiskusi, mungkin lama-lama orang yang sombong itu menyadari kesombongannya dan ingin memperbaiki diri. Jadi hanya orang yang Allah ajari dengan ketakwaan yang akhlaknya semakin baik, yang semakin mampu untuk berinteraksi dengan manusia manapun gitu ya. Nah, jadi yang disebut batalkan perjanjian atau kembalikan perjanjian dengan cara yang jujur, ya pembatalan itu ada syarat dan tata caranya, itu yang diajarkan oleh Al-Quran. Jadi di Al-Quran dikatakan masuki setiap urusan melalui pintu depan gitu. Jadi yang disebut pintu depan itu tidak mengikuti langkah syaitan. Ya. Ya kalau seandainya tadi dalam kasus suami istri dikatakan, wah ini mengkhianati prinsip pernikahan kita, ya. Maka nggak boleh langsung cerai gitu. Gitu kan ya. Jadi kalau prinsip agama kan, kalau orang mau menikah, itu disegerakan. Gitu. Jadi jangan ditunda. Kalau sudah ketemu pasangan, mungkin tadi ta'aruf sebentar saja, kemudian langsung loncat menikah. Ya. Jangan seperti orang yang tidak beriman gitu. Sudah pacarannya bertahun-tahun, nikahnya nggak jadi gitu kan ya. Tapi punya anak bersama gitu. Itu jadi perzinahan gitu kan ya. Sementara Islam kan tidak mengajarkan begitu. Ya kalau sudah ada kecocokan, tidak lihat hartanya, tidak lihat hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi lihat agamanya ya. Jadi seringkali orang tua pun menghalangi anaknya untuk menikah karena calonnya nggak sesuai dengan kriteria orang tua gitu. Padahal si anak itu sudah cocok dan dua-duanya adalah orang yang katakan ingin memperbaiki diri melalui agama ya, maka kita support gitu. Tapi orang tua kan banyak pertimbangan, ya belum sekolah lah, belum inilah, belum ada rezekinya lah, nanti dikasih makan apalah. Ya akhirnya anak sih tetap pacaran gitu. Akhirnya dia terjebak oleh fitnah syaiton gitu. Itu saham orang tua salahnya. Karena orang tuanya bodoh dan zolim karena tidak mengetahui ketentuan Allah gitu. Jadi intinya dalam Al-Quran itu ada ketentuan untuk memutuskan segala sesuatu ya. Mau itu cepat ataupun lambat. Jadi kalau tadi ketika mau menikah itu kaidahnya dipercepat. Kalau mau bercerai kaidahnya diperlambat gitu. Karena alam syaiton seneng tuh. Ribut sedikit, kesinggung sedikit cerai gitu. Padahal kalau ya tentu tadi yang namanya dua jiwa disatukan itu akan kelihatan kebaikannya apabila keduanya bersabar dan tentu mohon pertolongan Allah. Apakah betul ini adalah jodohku yang terbaik yang Allah berikan? Nah maka dia bersabar ya dengan untuk melihat kualitas-kualitas. Meskipun berbeda karakter, tapi ada kualitas yang nantinya itu akan membantu urusannya dia gitu. Dalam membangun ketakwaan kepada Allah.
Nah, jadi maksudnya tadi kembalikan dengan perjanjian itu dengan cara yang benar, yang jujur. Kalau ada ketidaksepemahaman antara pasangan suami istri, maka dimusyawarahkan dulu. Harus disampaikan, gitu kan ya. Nah, yang jadi problem itu, orang banyak dalam rumah tangga itu mengambil status quo. Ya, status quo itu artinya merasa dihianati dalam prinsip rumah tangga, banyak ketidakcocokan, tapi tidak mau mendiskusikan karena satu dan lainnya mungkin takut ribut besar dan berpisah gitu. Jadi mereka takut berpisah. Saking takut berpisahnya dia settle dengan kehidupan yang tidak toyib seumur hidup. Suami istri tapi saling menjelekkan gitu. Suami istri tapi saling curigaan gitu ya. Nah, itu syaitan senang sekali ikut dalam pola rumah tangga yang seperti itu. Tapi kalau seandainya tadi kita bertakwa pada Allah, maka kita harus kembalikan perjanjian itu. Kalau merasa tidak cocok, maka pertama kita musyawarah, kita diskusi sampai tuntas. Kalau di situ ribut dan lain sebagainya, sambil menyertakan Allah, bisa mencari juru islah, ada hakam dari masing-masing pihak keluarga, dan seterusnya begitu ya. Kalau di ujungnya ternyata memang solusi satu-satunya adalah bercerai, maka mereka bercerai dengan baik gitu. Kalau mereka berdua merasa tidak lagi bisa menjalankan hukum-hukum Allah dengan rumah tangga yang ada. Jadi bukan persoalan cerai ataupun rujuk. Di Al-Quran itu kalau mau cerai, cerai dengan baik, rujuk dengan baik. Gitu. Nah, jadi kembalikan perjanjian dengan cara yang baik itu artinya kita ikuti tata cara Allah. Jangan sampai kemudian kita hidup dalam rumah tangga yang kita sebenarnya banyak ganjelan, tapi kita nggak selesaikan karena kita takut kehilangan gitu. Akhirnya lebih takut kehilangan pasangan daripada takut kepada Allah gitu ya. Kira-kira begitu kan. Kan itu bentuk yang menjebak seseorang gitu. Tapi nggak bisa ibadah, akhirnya terjebak dengan dosa dan dosa lagi gitu. Nah, itu seperti itu, sahabat-sahabat. Nanti insya Allah dalam tanya jawab mungkin lebih bisa dieksplor. Jadi yang disebut dengan pengembalian perjanjian ya disampaikan gitu. Kalau jual beli juga sama, kongsi juga sama. Kalau ada ketidakcocokan dimusyawarahkan, kalau tetap tidak cocok, sampaikan. Ya. Kelihatannya kita tidak cocok nih, gimana caranya kita untuk pisah dengan baik-baik, kita hitung semua settlement secara gentle aja. Tidak takut orang kemudian marah karena kemudian mau pecah kongsi. Ya, yang penting kita lakukan dengan cara yang terbuka, tidak sembunyi-sembunyi dengan trik, ya, intrik dan sebagainya. Ya harus dengan gagah gitu. Mau manusianya suka atau tidak suka, kalau dilanjutkan akan lebih banyak mudorotnya gitu kan ya. Tapi manusia ya itu tadi, takut nggak enak ngomongnya gimana dan sebagainya, tapi akhirnya ngomongin gitu ya. Itu yang bahaya gitu. Sama kerja juga. Orang kerja di sebuah perusahaan, di sebuah tempat, banyak ngeluhnya gitu. Ya ngeluh gajinya kurang, ngeluh fasilitasnya tidak baik, tapi dia tetap kerja di situ gitu. Akhirnya rezekinya nggak berkah gitu. Ya kalau dia nggak senang bekerja di tempat kerjanya yang ada hari ini, ya maka dia melamar ke tempat lain dan menyampaikan dengan baik gitu ya kepada perusahaannya bahwa kelihatannya saya akan resign gitu kan. Kalau ditanya kenapa alasannya, sampaikan ini syarat-syaratnya. Nah, barangkali ada penjelasan dari pihak perusahaan yang kemudian mereka bisa musyawarah diskusikan ya. Tapi kalau enggak ya pisah baik-baik ya. Ini enggak, unek-uneknya banyak, nyampein juga enggak, di belakang nyebarin fitnah, ngomongin, tapi enggak keluar-keluar gitu ya. Karena bingung, karena mau cari aman. Ya, sebel di sini, tapi kalau saya keluar nanti saya gimana kalau di luar gitu. Jadi dia mengotori tempat dia mencari nafkahnya sendiri. Ya rezekinya tentu tidak akan berkah juga seperti itu. Itu artinya main pintu belakang gitu. Jadi pintu belakang itu kita tidak berani gitu ya. Jadi takut gitu kepada makhluk. Nah, kita lanjut. Jadi dunia ini adalah ya cermin hati ya. Kita lihat di Quran surat At-Taubah, Quran surat 9 ayat 64. Orang-orang munafik takut ya.
jika diturunkan suatu surat yang menerangkan kepada mereka tentang apa yang ada di dalam hatinya. Katakanlah, teruskanlah kamu berolok-olok, sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti atau takutkan, gitu ya. Jadi memang ini ujian akidah tadi, ya. Apakah lebih takut kepada makhluk atau hawa nafsu sendiri daripada Allah? Jadi tadi, mau itu berhubungan dengan pasangan, dengan mitra usaha, dengan pekerjaan, ya takut dengan makhluk dan hawa nafsunya sendiri daripada Allah. Jadi tidak menggunakan ayat tadi. Ya kalau nggak suka, ya kembalikan perjanjian dengan cara yang jujur. Tapi ini perjanjian nggak dibalik-balikin, tetap ikut di sana, tapi ngegerutu terus gitu ya. Nah, itu artinya takut kepada makhluk. Ya. Dan hawa nafsu sendiri tadi, wah kalau saya keluar, kalau saya pisah, nanti apa kata orang? Ya, kalau saya berpisah, nanti mendingan rumah tangganya kayak gini, ancur-ancuran di dalam, tapi di luar kelihatan baik. Ya, tapi kalau seandainya saya pisah, nanti jadi omongan orang, takut. Ya, takut dicemooh, ya, takut malu, takut dianggap gagal. Padahal kehidupan nggak boleh begitu ya. Makanya trauma itu kan ada luka ya. Luka itu karena si hatinya itu tidak diberi kemampuan untuk ridho. Nah, padahal kehidupan itu ya ada ujian, ada musibah, semua itu dibaliknya ada hikmah. Nah, apakah gagal berumah tangga satu kali, akhirnya kesimpulannya saya tidak akan menikah lagi. Karena saya sudah tidak percaya dengan laki-laki manapun. Saya tidak percaya dengan perempuan manapun. Ya. Akhirnya sesama jenis gitu. Pasti akan ada penyimpangan lah kalau ketakutan itu ya. Manusia kan gimana pun menjalani hidup itu belajar dari pengalaman ya. Jadi orang harus mohon ke Allah agar tadi semua yang menimpanya itu tidak membuat hatinya itu menjadi trauma ya, tapi hikmahnya diambil, kemudian dia melangkah lagi sambil tawakal ke Allah. Karena pernikahan tuh ada perintah agama. Gitu. Jadi sekali disakiti orang, nggak mau lagi interaksi sama orang lain. Ya nggak akan ketemu keutamaan diri sendiri kalau begitu ya. Saking takut, saking traumanya lah dengan segala sesuatu. Nah kira-kira begitu, sahabat-sahabat. Kita lanjut. Jadi ini di Quran Surat Ar-Rum, Quran Surat 30 ayat 53. Dan tidaklah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta dari kesesatannya, dan tidaklah engkau dapat memperdengarkan petunjuk Allah, kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri. Jadi orang yang berserah diri ini definisinya ya adalah orang yang tadi yang kemudian mereka beriman dengan ayat-ayat Allah gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ditanya apa bedanya berserah diri dengan pasrah. Kalau pasrah itu akhirnya kayak pasif ya. Ya sudahlah keadaannya memang begini ya udah pasrah aja ya. Dia serahkan ke Allah sambil pasrah. Padahal dia nggak ngebaca apa yang Allah kehendaki dalam kondisi begini, saya harus gimana bersikapnya, itu berserah diri. Ya, kalau tadi dalam rumah tangga atau dalam kemitraan apapun, ada kezoliman di sana, ada ganjelan di sana, maka apakah Allah menginginkan saya pasrah aja ikuti? Ya, biarkan saja diperlakukan seperti apapun yang orang lain kehendaki, atau jangan-jangan Allah meminta saya berbuat sesuatu, gitu. Nah, yang disebut berserah diri itu bukan ngikuti perlakuan orang, tapi kehendak Allahnya. Kalau Allah mengatakan, ya sudah sabar saja, ya udah sabar. Itu berserah dirinya. Jadi, kalau dicemooh, kalau difitnah, itu disuruh sabar. Ya, jangan kau mengira fitnah itu buruk bagimu, gitu kan ya. Karena kalau kita sedang difitnah, Allah perintahkan kita untuk bersabar. Karena kalau nanti dijelaskan lebih lanjut, itu akan apa namanya
peperangan antara omongan gitu. Tapi kalau kita difitnah, kaidah Al-Qur'annya kita bersabar saja, kita tetap menunjukkan sikap yang baik. Ketika ada orang yang nanya, ingin tahu kasus itu, baru kita jelaskan. Jadi kita tidak ada keperluan untuk menjustifikasi diri. Nah nanti lama-kelamaan orang yang memfitnah itu, ya, karena orang yang memfitnah itu kan ada kebencian. Dan dia biasanya memfitnah itu nyebarin ke A, ke B, ke C gitu ya. Dan kalau dia melakukan itu terhadap satu orang, itu menjadi SOP-nya. Ketika dia nggak senang sama orang lain, dia melakukan hal yang sama. Lama-lama orang yang tadi mendengarkan fitnah tentang kita, pada gilirannya mereka kena fitnah juga oleh orang tadi. Karena dia nggak ngerti SOP lain selain itu gitu. Kalau kesel sama orang ya nyebarin berita bohong, ngefitnah. Nah lama-lama orang karena yang difitnah oleh dia tidak satu dua orang, tapi banyak. Akhirnya orang menyimpulkan bahwa jangan-jangan itu semua orang yang dia omongin tuh nggak ada yang salah itu dianya gitu kan. Nah, akhirnya akan berbalik ke dia tuh, dampak dari fitnah itu. Kalau kita sabar. Ya, tapi kalau kita ikut juga, wah, ngebela diri. Jadi akhirnya orang bingung ya. Karena kan gini, kalau orang penuh kebencian, bicara kepada orang lain, kalau orang yang mendengarkannya itu hatinya lurus, dia bisa tahu orang itu bicaranya itu fakta, atau sebenarnya dia ada ingin mojokin orang gitu ya. Punya motif lain gitu, kerasa gitu. Cara orang bicara tentang orang lain kita bisa tahu. Ya, ini orang maksudnya baik, menyampaikan di orang lain itu ada sesuatu yang buruk. Nah, gimana caranya kita untuk membantu dia karena dia sendiri nggak ngerti kalau dia tadi ya terjebak dalam sebuah keburukan sikap. Nah, itu kan berarti niatnya bantu. Tapi kalau dia cuma hanya nyebarin keburukan orang, kita jadi bisa ngelihat ini orang hati-hati juga kita ya, dia ini seneng lihat orang jatuh. Dan omongannya itu nggak ada gunanya, maksudnya nggak ada tujuan, mau bantu juga enggak, gitu kan. Urusannya dengan dia juga nggak ada, tapi dia seneng aja kalau lihat orang lagi terpuruk itu gitu ya. Nah, hal seperti itu sahabat-sahabat. Jadi yang disebut berserah diri, itu sesuai pengajaran Allah. Ya. Kalau ribut suami istri, cara untuk berserah diri kepada Allah gimana? Ya itu yang harus dicari di Al-Quran. Bukan pasrah, bukan. Ya tadi kalau Allah mengatakan mengajari kita untuk diam, menerima perlakuan manusia yang sifatnya tadi mungkin mencemooh, menghina, ya kita diam. Ya. Karena seringkali kan kita hawa nafsunya juga ikut ya, harga diri ya. Kadang-kadang harga diri buat kita terlalu mahal, padahal hawa nafsu itu ego ya. Ya sekali-kali disinggung orang, diomongin jelek ya nggak apa-apa, kita istighfar saja. Barangkali memang ada hal itu dalam diri kita yang kita tidak sadari, ya kita istighfar saja gitu. Mungkin Allah gunakan orang itu untuk menunjukkan ada penyakit kita yang halus yang kita sendiri nggak bisa lihat gitu. Tapi kalau seandainya Allah menyuruh untuk bergerak, maka berserah diri adalah bergerak, bukan pasrah. Jadi berserah diri itu bisa diam, bisa bergerak. Tapi intinya berusaha keras mencari apa yang Allah kehendaki, aku lakukan dalam kondisi seperti ini, kemudian bertasbih ya dengan ayat itu gitu. Jadi kalau suami istri status quo nggak boleh. Dia harus dimusyawarahkan dengan baik sampai tuntas. Meskipun kesimpulan akhirnya bisa rujuk, bisa cerai. Harus berani ambil resiko itu. Karena Allah yang memerintahkan. Sambil tentu mengikut sertakan Allah, mohon kepada Allah. Ya. Kalau ternyata kita tadi mengandalkan Allah dan kita serahkan hasil akhirnya, ya kita sampaikan dengan baik, ataupun kemudian harus diskusi dengan agak keras sampai tuntas, ternyata dengan upaya itu Allah rubah hati pasangannya menjadi takwa juga, kan kita dapat rewardnya ya. Tapi kalau enggak, maka mungkin di ujungnya Allah berikan jalan yang baik, dua-duanya berpisah secara kekeluargaan, dan dua-duanya akan membangun kehidupan baru yang lebih berkah. Tanpa memutus silaturahmi, apalagi kalau sudah punya anak bareng. Tapi manusia kan nggak berani, masalahnya ya pengennya baik tapi jangan pisah gitu kan ya. Ya wallahu alam kalau itu. Yang penting kita menempuh
berserah diri ke Allah gitu. Tapi kalau status quo akhirnya cerai nggak mau, rujuk nggak mau, ya disuruh rujuk bingung, ya capek lah ngomongnya, ya sudah pisah, wah pisah, nanti apa kata orang, berarti saya gagal dong, saya malu nanti, keluarga saya akan ada aibnya gitu kan, karena rumah tangganya tidak berhasil. Ya sudah, cerai nggak mau, rujuk nggak mau, berarti ya jalani yang sekarang dengan sebaik-baiknya. Tapi kan sulit, orang tuh tidak akan mungkin bisa ridho dalam keadaan setting yang seperti itu gitu. Maka kita harus mohon pertolongan Allah tuh. Dan ayat-ayat takwa ya, dan tawakal itu kan paling banyak Allah gunakan di dalam urusan rumah tangga. Makanya atolak juga ada di urusan perceraian. Demikian sahabat-sahabat. Nah kita lanjut. Berserah diri mengikuti pengajaran Allah ya. Jadi yang disebut berserah diri tadi definisinya adalah orang-orang yang tentu mengikuti apa yang Allah kehendaki. Ya berserah diri beda dengan pasrah. Dalam setiap keadaan, setiap kondisi ada pintu depan, ada tata cara yang Allah paling kehendaki. Nah, ketika kita mengambil jalan itu namanya berserah diri. Gitu. Kan berserah diri itu menundukkan kehendak dan keinginan sendiri di atas kehendak Allah ya. Jadi hawa nafsu kita maunya bergerak ke satu arah, tapi karena kita nanya dulu ke Allah, kita baca Al-Quran, kita mohon, ternyata ketentuan yang Allah berikan pengajarannya nggak boleh begitu, harus begini. Maka keinginan kita yang awal kita tundukkan di atas yang baru karena kita lebih mengikuti Allah. Dan di sana kita bisa dengan tenang bahwa hasil akhirnya itu ada di tangan Allah. Ya. Dan sudah nitipin urusan itu, hasil akhir terbaiknya Allah yang lebih tahu. Yang penting kita berserah diri mengikuti pengajaran Allah. Kalau pakai pengajaran diri sendiri, biasanya pakai hawa nafsu. Nanti di ujungnya ya nggak ada jaminan dari Allah ya. Dia akan sesuai hawa nafsunya saja gitu bergeraknya. Dan hasilnya pun tidak ada jaminan. Bahkan kalau jaminannya ya ditimpa musibah gitu ya. Karena mengikuti, menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Nah di sini kita lihat di Quran Surat An-Nisa, Quran Surat 4 ayat 113. Dan sekiranya bukan karena karunia Allah atasmu dan rahmatnya, tentulah bermaksud segolongan dari mereka menyesatkanmu, dan tidaklah mereka menyesatkan kecuali dirinya sendiri. Dan tidaklah mereka akan membahayakanmu sedikit pun. Dan Allah telah menurunkan atasmu kitab dan hikmah. Dan Dia mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Dan adalah karunia Allah atasmu sangat besar, sangat agung ya. Jadi ini sahabat-sahabat ya. Ya kalau kita nggak pakai Al-Quran kita akan mudah disesatkan ya. Ya oleh orang lain yang memancing kita untuk ribut, untuk masalah ya. Akhirnya kita menurunkan derajat kita sesuai derajat mereka-mereka yang mengikuti hawa nafsunya. Kita menghadapi orang yang akhlaknya di bawah ya kita harus pakai Al-Quran. Ya, kalau akhlak kita lebih tinggi, pemahamannya lebih tinggi, maka harus tetap pakai Al-Quran. Kalau enggak, kita akan debat kusir dan akhirnya turun ke level akhlak yang buruk ya. Nah, makanya tadi Allah yang ngajari dengan kitab, dengan hikmah, ya. Dengan Al-Quran dan maknanya gitu ya. Jadi kita mengambil langkah yang tidak umum dilakukan oleh orang lain gitu. Kenapa tidak umum? Karena sebagian besar manusia itu mengikuti hawa nafsu dalam bertindak, bukan mengikuti petunjuk Allah. Karena mengikuti petunjuk Allah harus diberikan kelapangan hati agar bisa berserah diri. Sudurnya harus dilapangkan kan gitu. Jadi ya harus mohon ke Allah gitu ya. Harus mohon ke Allah diberikan tadi kelapangan hati, kemampuan untuk dapat menundukkan hawa nafsu gitu. Baik, kita lanjut. Kemudian selanjutnya ya, masih poin yang sama ya, yang ingin dipertegas terkait dengan berserah diri adalah mengikuti pengajaran Allah. Di Al-Baqarah ayat 268, Syaiton menjanjikan kepadamu kefakiran ya.
Ya dengan cara menakut-nakuti ya tentu ya. Dan menyuruhmu untuk berbuat keji. Dan Allah, dia menjanjikan kepadamu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas, maha mengetahui. Jadi syaitan menjanjikan kepadamu kefakiran ya. Nah kita lihat, jadi kita dipertakuti oleh syaitan sehingga kita menjadi takut kepada makhluk. Gitu. Ya tadi kan, wah nanti kalau kita selesaikan, kita diskusikan sampai tuntas, kalau ternyata jadi ribut besar, malah jadi lebih runyam, akhirnya nanti bercerai. Takutlah, jangan sampai ke sana. Mendingan kita status quo aja. Nah, status quo tapi dua-duanya nggak pernah ridho dan saling benci, saling ngomongin, tapi tetap dalam hubungan suami istri atau dalam hubungan perkongsian. Akhirnya membicarakan orang di balik sepengetahuannya gitu ya, menjelek-jelekkan ya, curiga, ya sulit ya kalau seperti itu. Itu artinya tadi karena dipertakuti nanti gagal, nanti hasil upayanya nggak berhasil, sehingga dia tetap dalam kondisi sekarang ya, karena takut ya, tapi terus membuat dosa gitu. Itu syaitan sukanya. Dia berbuat keji, berbuat fahsya. Fahsya itu kan perbuatan yang hina, tidak gentle gitu kan ya. Nikah nggak mau, tapi zina gitu. Karena kalau nikah harus menempuh tata cara, harus ngelamar dulu, ya kan, harus akad dulu, lama. Ini mah saya hanya mau bermain-main gitu kan ya. Nah, akhirnya zina, itu hina tuh. Jadi perbuatan hina adalah perbuatan yang kalau diketahui orang lain, kita malu. Termasuk kikir, ya. Termasuk takut, tadi kan ya. Takut gagal, takut apa kata orang. Jadi kelihatan jaimnya gitu. Nah, karena malu, dia pertahankan status quo. Nah, syaitan senang sekali itu, fahsya. Jadi kalau tadi dia dipertakuti syaitan sehingga menjadi takut kepada makhluk, ya yang disebut makhluk ya baik orang lain ataupun kehidupan ya. Jadi akhirnya menjadi budak hawa nafsu dan syahwat ya. Karena takut dunia ini kan. Jadi di dunia ini nanti kalau dia kata orang gagal saya di dunia ini gimana ya, saya kan malu. Padahal dia nggak takut kalau nanti gagalnya di akhirat kan. Padahal berhasil atau gagal di akhirat itu menempuh dunia sebagaimana yang Allah jadi ridho. Kadang-kadang dunianya itu nggak semuanya berhasil ya. Ada atas izin Allah, takdir itu harus terjadi, maka dia ridho ya. Meskipun orang kemudian menganggapnya gagal, tapi karena dia menyikapi dengan baik dan dia yakin itu semua tidak akan mungkin terjadi kecuali atas izin dan kehendak Allah, maka itu akan berbuah hikmah dan keuntungan di akhirat. Gitu. Nah kemudian yang berikutnya adalah di Al-Baqarah 269, dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang diberi hikmah, maka sungguh ia diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal atau hidup hatinya, begitu ya. Akal hati nih, lub kan, ulil albab. Jadi kalau dia terus mengerjakan dosa, ya hatinya akan tertutup. Dia tidak akan mungkin bisa memahami maksud dan kehendak Allah, tidak akan mungkin bisa bertasbih mengalir sesuai dengan petunjuk Allah. Nah itu kira-kira seperti itu sahabat-sahabat. Nah ini mungkin terakhir, jadi kebingungan itu karena tidak mengikuti petunjuk manusia, kebanyakan manusia ya. Di Quran Surat Al-An'am ayat 71, katakanlah, apakah kita akan menyeru kepada yang selain Allah? Apa yang tidak dapat memberi manfaat kepada kita dan tidak pula memberi mudorot? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberikan petunjuk kepada kita? Seperti orang yang telah disesatkan syaitan di bumi dalam keadaan kebingungan. Kawan-kawannya memanggilnya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, ikutilah kami. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan kita diperintahkan agar menyerahkan diri kepada Rabb semesta alam. Shadaqallahul azim. Jadi berserah diri itu ya mengikuti petunjuk Allah ya. Berserah diri itu adalah mengikuti petunjuk Allah.
Kalau enggak, dalam menghadapi semua gelar, kita pakai rasio manusia, logika saja, ya kita akan serba bingung dengan kehidupan ini ya. Jadi orang yang disesatkan dalam keadaan bingung, nggak ngerti bahwa tujuan dunia ini apa gitu. Dia mengharapkan bahwa dunia itu bisa berjalan mulus saja tanpa ada ujian. Kenapa aku ditimpa takdir dan nasib seperti ini? Dia nggak bisa membaca gitu. Bahwa kan dunia ini kan hanya bagian proses untuk persiapan diri masuk ke alam yang selanjutnya ya. Bahkan kita di dunia ini Allah turunkan, kalau baca sejarahnya, Nabi Adam diturunkan karena dilihat bahwa pada dirinya tidak didapati kemauan atau tekad yang kuat, yang keras. Sehingga mudah digoda oleh setan kan, disuruh makan buah khuldi, buah keabadian. Nah kita sama, maunya di dunia abadi, maunya bentuknya perfect di dunia. Mending di luarnya tampak jaim perfect daripada meskipun dalamnya keropos, ketimbang kelihatan orang. Nah itu buah khuldinya. Padahal kalau ngikuti takdir Allah, ya kadang berhasil, kadang gagal. Kita nggak perlu malu, semua itu ada pembelajaran di balik kisah manusia. Yang paling penting hikmahnya kita bisa pahami, bisa semakin mengenal Allah. Dan ini semua akan menjadi, mau itu kebaikan ataupun tadi ya ujian yang kita hadapi di dunia dalam bentuk musibah, harapannya itu semua menjadi keuntungan untuk kehidupan kita selanjutnya ya. Menjadi hamba yang belajar terus mengenal Allah, meninggalkan semua yang tidak Allah senangi, makanya Allah tegur dengan musibah dan sebagainya, sehingga kita nanti bisa abadi betul ketika kita melewati kehidupan yang setelah dunia gitu. Nah kira-kira itu sahabat sekalian tema hari ini, ya semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sahabat-sahabat, misalkan ada pertanyaan ya, bisa langsung open mic. Ya kita angkat ya terkait yang pokok bahasan hari ini dulu. Maka silahkan. Tapi untuk mengawali, Indra sedikit sharing Pak, ada sharing kasus. Jadi dari diskusi-diskusi gitu ya dengan sahabat-sahabat atau dengan yang lain, ataupun dari mungkin pengalaman pribadi. Jadi di rumah tangga itu kasus-kasusnya itu yang sering direnungi, membedakan antara tadi yang ketika terjadilah tadi ya perbedaan pendapat, cekcokan itu di balik kejadian itu gitu. Kadang kan ada juga yang memang menguji kesabaran gitu ya, ada juga yang menguji pengetahuan kita gitu ya tentang rumah tangga ini mau dibawa kemana gitu. Banyak gitu Pak, jadi variasinya tuh banyak gitu. Jadi tadi mengenai sabar dan berserah diri dalam rumah tangga itu dari kasus-kasus yang ada sih biasanya yang udah memuncaknya itu ketika ada yang kepada nyerempet ke syariat misalkan, mungkin nggak melarang untuk sholat misalkan gitu. Tapi misalkan melarang untuk beramal misalkan seperti itu. Bisa kayak gitu. Jadi banyak kasusnya. Ada yang buka mic dari Pak Mustafa, ada pertanyaan mungkin? Oh, pencet ya. Iya. Oh iya. Mangga. Ada pertanyaan Pak? Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Mustafa. Iya. Silakan. Ini saya ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa dijelaskan, Kang. Ya. Jadi gini, kadang-kadang kalau misalkan dulu waktu saya masih bekerja di pekerjaan gitu ya, ada yang memfitnah gitu. Nah di sana kan suka ada ini lebih baik kita biarkan saja, toh nanti juga kebenaran akan terbuka sendiri, atau oh ini kita harus membela diri nih.
Karena kalau dibiarkan ini akan kemana-mana. Nah, itu untuk membedakan bahwa ini tuh petunjuk Tuhan atau enggaknya gimana gitu. Kadang-kadang yang harus membela diri itu kan ada nafsu kita, ada hawa nafsu kita yang ikut gitu. Iya. Itu mungkin. Baik. Alhamdulillah. Insya Allah saya coba jawab Pak Mustafa. Jadi ya ini kan memang kajian kita lebih ke gimana mendaratkan Quran dalam kehidupan harian ya, ke aspek praktis. Jadi memang tadi dalam kasus katakan kita difitnah di ruang kerja, di kantor, tentu yang disebut tidak klarifikasi itu gini Pak, kita tetap harus mengklarifikasi tentu kepada pihak-pihak terkait ya. Jadi kalau misalkan kepada atasan, kepada tempat kita kan ada laporan punya manajernya mungkin, punya atasan ya. Itu ketika kita difitnah oleh rekan kerja, ya kita harus mengklarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan struktur tanggung jawab kita aja. Nah, tapi kan biasanya kalau fitnah itu dia nyebar. Jadi disampaikannya itu bukan hanya yang terkait di divisi itu, tapi ke orang lain, ke semua orang itu jadi bahan omongan kan. Nah, artinya yang di luar struktur tanggung jawab orang-orang terdekat ya di pekerjaan itu kita biarkan aja, gitu. Nanti kalau jadi fitnah itu ujian itu bukan hanya untuk kita sebenarnya. Ketika kita dijadikan Allah sasaran fitnah, sebenarnya yang diuji itu orang-orang di sekeliling kita, Pak. Ya, jadi kalau orang-orang di sekeliling kita kemakan oleh fitnah itu, berarti kerugian buat mereka. Karena seharusnya bagi orang yang mendengarkan berita yang meragukan lah gitu ya, berita-berita bohong, itu dia harus tabayun. Nah, kita akan lihat nanti di antara teman-teman kita, lingkungan kita, mungkin hanya ada 1-2 orang yang berani langsung nanya. Misalkan ke Pak Mustafa gitu kan, saya dengar di luar ada berita begini, kok bisa begitu? Itu gimana ceritanya gitu kan ya? Nah, itu orang-orang yang selamat itu, yang bertanya ke kita. Kalau orang bertanya, kita jelaskan. Karena Allah menghendaki kebaikan bagi orang yang bertanya itu, karena mereka berhasil melewati ujian itu. Tapi buat orang yang kemakan omongan itu, yaitu ujiannya mereka gitu. Nah, jadi yang tadi ditanyakan, kita bukan berarti diam itu nggak klarifikasi, tapi klarifikasi hanya kepada yang berkepentingan. Tapi kalau seandainya kita terlalu takut dengan berita fitnah itu, kita akan deklarasi ke semua orang gitu. Nah, kalau kita deklarasi ke semua orang, ya nggak semua orang juga butuh penjelasan itu. Kedua, ya ada juga orang yang memang mungkin nggak suka juga sama kita gitu ya. Jadi proporsional aja maksudnya. Jadi biasanya orang itu ketika menghadapi kena fitnah, dia panik, dia overreaction lah gitu ya, bereaksi berlebihan. Nah, jadi ketentuan syariat tadi memang ayatnya begitu, jangan kau menyangka bahwa fitnah itu buruk bagimu, bahkan sesungguhnya ia baik bagimu gitu kan ya. Kita diuji betul. Nanti Allah yang akan memperbaiki nama kita. Ya, karena tadi orang yang memfitnah itu ketika kita lawan, dia akan nyusun lagi amunisi berikutnya. Kalau dia punya rasa iri dengki, karena orang memfitnah itu kan kita latar belakangnya itu pasti syaiton. Entah dia itu iri, ya, entah dia itu ada sentimen ke kita, dia ingin membangun supaya kita hancur dengan fitnah itu. Dan ketika kita overreacted gitu ya, itu biasanya orang yang terlalu membela diri, dia juga kemudian akan bisa salah dalam bergerak itu karena terlalu khawatir dengan anggapan orang gitu. Nah, jadi mungkin tadi jawab pertanyaan, tetap harus klarifikasi, tapi proporsional, Pak Mustafa. Demikian. Alhamdulillah. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan ya, lagi. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Mustafa. Ya. Alhamdulillah. Dari Mbak Rina Soekarno mungkin sudah buka open mic, mangga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Rina. Mohon maaf Kang Yudis, Kang Indra, saya nggak open video ya. Ya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa Mbak Rina. Iya.
Eh, Kang Yudi, saya mewakili umum ya, Kang. Iya, iya. Tadi kan Kang Yudi sampaikan bahwa kebingungan itu karena kita tidak mengikuti petunjuk ya. Nah, jadi saya mohon dijelaskan untuk kita semua ini tentang petunjuk itu sendiri gitu ya. Bagaimana kita membacanya, bagaimana kita bisa mendapatkan insight-nya gitu ya, Kang ya. Iya, iya. Kemudian adakah kondisi-kondisi yang harus ada di diri kita sehingga kita bisa mendapatkan petunjuk itu? Ya. Itu mungkin mohon dijelaskan lebih jelas lagi ke kita semua. Baik. Terima kasih Kang Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak Rina. Alhamdulillah. Ya, ini memang penting buat kita semua ya. Jadi dalam semua problematika kehidupan, kunci kita berhasil melewati semua fase ya ujian itu dengan mengikuti petunjuk pasti. Nah, petunjuk jangan diartikan harus kepada petunjuk yang spesifik ya, dalam artian gini. Kalau orang susah terus dia mohon ke Allah, kemudian tiba-tiba ada bisikan misalkan gitu ya. Atau tiba-tiba ada penglihatan gitu. Petunjuk yang umum dulu yang kita ikuti. Jadi Al-Quran itu sudah ada di depan mata kita. Meskipun bahkan Al-Quran sendiri nggak mudah membacanya. Jadi kalau misalkan tadi, ketika ada problem yang menimpa kita, kita kan bingung ya, ini ayatnya yang mana gitu kan? Ayatnya yang mana gitu. Jadi salah satu fungsi kita membaca Al-Quran ya, secara tartil, terus-menerus, itu adalah kita tuh kadang nggak tahu ujian tuh datangnya dari mana gitu. Nah, kalau seandainya hari ini kita sudah khatam Al-Quran, sudah pernah membaca Al-Quran, baik tadi tilawahnya maupun terjemahannya, itu seminimalnya ketika ada ujian, kita ingat di Al-Quran tuh pernah ada tuh kaidah untuk menghadapi problem seperti itu. Kita cari ya. Atau kalau hari ini pakai indeks ya. Kalau tentang ujian, tentang musibah, tentang rumah tangga, sebenarnya nggak sulit ya. Kalau dulu pakai konkordansi Al-Quran, sekarang kan gadget semua aplikasi banyak. Tinggal masukin kata yang diperlukan, keyword ya, kayak orang searching di Google ya. Mau cari apa di Google, tinggal masukin keywordnya, nanti keluar kan. Nah, di Google juga kepandaian orang untuk bisa riset, mencari data itu tergantung keywordnya. Nah, Al-Quran itu kaya dengan keyword. Jadi kalau teman-teman menghadapi sebuah problem, itu search di aplikasi keywordnya, baca semua ayat-ayat yang terkait dengan keyword itu. Nah, barangkali di sana nanti, ya tentu tadi baca Al-Qurannya sambil mohon perlindungan pada Allah, mohon bimbingan ya agar bisa diberi pemahaman ya. Nah, kita cari di sana. Nah, kalau ternyata ada, nah itu yang kemudian kita coba operasionalkan gitu. Nah, tapi kalau sulit, tadi membaca petunjuknya ya dengan bersama-sama. Jadi seperti di kajian ini, kan sebenarnya ini didaratkan ya, dalam konteks keseharian. Jadi maksudnya dengan pemilihan tema yang ada, itu bagi teman-teman yang sedang punya problem, yang menghadapi potensi pengkhianatan dari orang-orang yang ada di sekelilingnya, karena ternyata di Al-Quran itu ada ketentuan bahwa sebagian besar orang yang berinteraksi, itu satu dan lain saling menzolimi, kecuali yang takwa, yang beriman dan beramal soleh. Nah, konteksnya adalah mau itu suami istri, mau itu orang tua dan anak, mau itu dengan tetangga, dengan saudara, dengan mitra muamalah, semua sama, bisa di-cover oleh ayat itu. Kaidahnya gimana? Maka kembalikan perjanjian dengan cara yang jujur. Nah, jadi setiap kita menghadapi itu, gimana tahu itu petunjuk Allah? Ya ikuti Al-Quran. Gitu. Kalau nanti sudah mengikuti Al-Quran, sudah biasa menghadapi semua gelar kehidupan dengan Al-Quran, itu akan ada baru petunjuk yang spesifiknya, Mbak Rina. Jadi dalam kasus kita, ayatnya begini, tapi kemudian Allah ngasih lewat sini dulu. Itu bisa kerasa nanti. Gitu. Tapi yang awal adalah yang umum dulu.
Al-Quran. Kalau bisa tadi dengan keyword, pakai aplikasi sangat mudah sekali. Kalau enggak, ya ditanyakan. Tanyalah kepada orang-orang yang lebih mengerti tentang Allah, tentang Al-Quran ya. Nah itu kita belajar berjamaah itu lebih mudah gitu. Tapi belajar berjamaah itu supaya orang itu kemudian membaca Al-Qur'annya sendiri. Jadi teman-teman itu semua sudah punya petunjuk, sudah punya Google Map-nya lah gitu ya. Al-Qur'an itu sebagai peta orientasi apapun yang menimpa kita, kemana harus melangkah, tinggal hidupin Google Map-nya. Nah, Google Map-nya itu Al-Qur'an gitu. Signalnya itu iman kan. Tapi kalau seandainya sekarang Google Map-nya udah dikasih tapi nggak ada koneksi, ya jadi nggak jalan tuh petanya gitu. Nah makanya semua ini, zaman ini dengan teknologinya itu semua bercerita tentang Allah ya. Jadi kita nggak akan paham Al-Quran, gimana membacanya sebagai panduan. Kalau sekarang dengan adanya peta orientasi Google Map, kita sebelum berangkat kita bisa search dulu rute yang paling cepat lewat mana, yang macet di mana, ya pastikan tadi pulsanya cukup ya. Nah itu sebenarnya menjadi itu Allah yang izinkan teknologi itu hadir agar kita bisa punya visual. Jangan-jangan yang disebut iman dan petunjuk itu kurang lebih kayak gitu ya. Kita sudah dikasih nih Google Map-nya tapi ya pulsanya nggak ada, koneksinya terputus-putus ya. Atau bahkan belum ada yang sama sekali belum install ya, belum pernah baca Al-Qur'annya gitu. Jadi pasti akan bingung gitu dalam kehidupan ini. Kira-kira gitu Mbak Rina. Jadi tetap Al-Qur'an, tetap Al-Qur'an. Bagaimana kita tahu itu petunjuk dari Allah? Al-Qur'an dulu. Kalau bingung Al-Qur'annya yang mana, tanyakan di forum gitu. Iya, iya. Terima kasih. Artinya ya iman ya Kang ya, kuncinya, sinyalnya, kunci kita punya iman sehingga bisa membaca petunjuk itu. Iya, memang terkadang yang kita alami nih ya Kang, kan membumikan ayat itu yang terkadang susah. Kita sudah baca ini ayat yang kayaknya berkali-kali gitu, berulang kali kita baca dan setiap kita baca itu kok lain-lain akhirnya gitu yang kita pahami gitu. Artinya kan memang kita butuh seorang guru atau forum-forum diskusi seperti ini. Jadi harapannya Kang, memang saya kemarin minggu lalu sudah sampaikan ke Kang Indra, karena setiap kasih kajian Kang Yudis kan sisa waktu sedikit sekali untuk diskusi, sehingga saya usulkan untuk ditambah sedikit gitu. Siap. Bagaimana supaya bisa gini Kang, maksudnya think tank gini ya, maksudnya bicara gitu. Kalau ada ini. Insya Allah. Kadang pertanyaan itu on the spot gitu. Kalau disuruh nulis kadang jadi lupa. Iya. Gitu soalnya. Iya. Ya itu usulan saja sekaligus. Gitu, Insya Allah. Alhamdulillah. Kang Yudis. Ya, Alhamdulillah Mbak Rina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insya Allah dicatat sama Indra. Jadi minggu depan kajiannya pendek aja Indra. Kita masuk ke tanya jawab gitu ya. Atau lebih awal mulainya nggak bisa ya Kang ya? Sesuai kesepakatan. Saya mengikuti order nanti. Jadi toh kajiannya juga saya juga nggak sanggup terlalu lama juga kok. Kajian dengan durasi segini juga cukup berat sebenarnya. Cuman kadang-kadang saya itu memang dalam memberikan kajiannya itu karena ingin gini, kalau dia hanya langsung tanya jawab, biasanya pada saat dijawab itu orang ngerti, tapi kemudian ketika menghadapi kasus yang serupa itu orang lupa lagi gitu, Mbak Rina. Makanya saya buatkan ada kajiannya, mau itu nanti ada kejadian lagi di masa yang akan datang, dia sudah punya format kaidahnya lah begitu ya. Nah cuman insya Allah nanti saya akan coba prepare dengan lebih ringkas tanpa mengurangi esensi dari maksudnya ya, agar kawan-kawan punya panduan. Tapi saya setuju sebenarnya kalau sesi diskusinya lebih panjang karena yang paling penting itu ininya sebenarnya. Betul. Sebetulnya kalau saya sih lebih setuju untuk diperawal saja, karena mengikuti kajiannya juga asik gitu loh. Justru kajiannya Kang Yudis sangat menambah ilmu buat saya ya, buat saya pribadi gitu. Asik, hanya
hanya waktunya saja ya, karena saya tidak bekerja, jadi mungkin longgar ya, ingin diperpanjang, tapi kan ya sahabat yang lain bagaimana, monggo. Siap, ya, gitu Rina. aja Kang Yudis. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Satu orang yang butuh pun saya layani, insya Allah. Jadi silakan nanti Indra, ya pasti bukan hanya Mbak Rina ya, kalau memang mau diawalkan kajiannya, misalkan mulai coba dulu jam misalkan 15 menit lebih awal. Kalau sekarang kan 10.45, 10.50 ya. Misalkan setengah 11 kita mulai. Nah, kemudian materinya lebih ringkas tapi padat. Setelah itu kita diskusi lebih panjang. Kalau kurang boleh dikurangi lagi, nanti ditambah lebih awal lagi. Tapi insya Allah saya ikut, karena satu orang pun insya Allah pasti ada manfaatnya gitu ya. Pasti ada kehendak Allah gitu kalau teman-teman butuh. Wah, itu dengan Pak Nana ada Kang Didin itu. Alhamdulillah. Ya, mangga. Indra. Dari Ibu Nurming, sudah open mic? Iya. Oh iya, mangga Bu Nurming. Ya. Terima Silakan, kasih. Saya sebenarnya sudah mengosongkan jadwal saya untuk hari Rabu. Jadi siap. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin berbeda dengan pembahasan yang Kang Yudis bahas tadi, tetapi ini mendesak maka untuk saya, Kang Yudis. Ya. Ini begini, saat ini kan kalau di perguruan tinggi itu kan ada remunerasi itu Kang Yudis ya. Yeah. Kalau kami di UNM kan belum setahun itu berlaku remunerasi. Kemudian ini ada penelitian saya yang dihakikan, tetapi pada saat dibuat haki itu dihakikan korpus data tersebut itu bukan nama teman teman yang sama-sama saya meneliti, malah teman yang tidak melakukan apa-apa namanya di situ. Jadi nanti selesai baru saya lihat bukan namanya ibu ini yang masuk. Nah, bagaimana itu Kang Yudis? Apakah saya menyerahkan ke beliau itu yang tadinya sama sekali tidak ada, artinya kita tidak berkolaborasi sama sekali, tidak ada kaitannya dengan penelitian tersebut, tapi namanya di haki itu. Nah, gimana itu menyikapi Kang Yudis? Apakah saya, karena saya juga tidak mau menyampaikan ke teman itu bahwa Ibu ada, saya menerbitkan haki dari hasil penelitian dan Ibu namanya di situ, tapi sebenarnya aktivitas Ibu tidak ada dalam penelitian itu. Nah, gimana menyikapi itu Kang Yudis? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan asiknya agama itu pertanyaannya bisa dari mana aja ya. Tentang hak kekayaan atas intelektual itu juga ya banyak hal ya. Di satu sisi ya secara akademisi itu penting ya Bu ya. Secara produk juga penting, tapi persoalan haki itu juga banyak yang kemudian membuat kezoliman ya. Hak paten, haki itu banyak orang yang memonopoli solusi masyarakat sehingga menjadi mahal, tidak tersedia di negara-negara yang membutuhkan ya, khususnya terkait dengan medis tuh, karena paten dan sebagainya dibeli gitu. Jadi padahal di Al-Qurannya kan semua karunia Allah tuh ya, diberi kemampuan, dikasih kemampuan berpikir, terobosan, inovasi itu dari Allah ya. Bahwa haki itu bukan salah, itu bagus gitu. Tapi ada juga dengan haki itu yang kemudian memonopoli karunia Allah gitu ya, orang-orang yang rakus. Tapi kemudian di sisi lain juga, hari ini kita lihat banyak orang yang mengambil kredit atas sesuatu yang milik orang lain gitu ya.
Jadi tentu kita akan lihat konteks per konteks dalam hal apa namanya haki ini, khususnya tadi di penelitian mungkin di kampus, ya sikapnya tentu kita secara hak atas kekayaan intelektual di persoalan akademis ya saya pikir ini menjadi tanggung jawabnya Bu Nurming untuk meluruskan gitu. Jadi sampaikan saja kepada orangnya bahwa ini dia namanya masuk padahal dia tidak ikut dalam penelitian itu gitu kan ya. Jadi kalau memang ini bisa dikoreksi ya kita koreksi gitu. Apalagi kalau ada yang ikut tapi tidak dimasukkan gitu. Karena itu sebuah bentuk apresiasi dari kelembagaan atas tadi karya seseorang. Gitu. Jadi tapi kalau seandainya kemudian bersikukuh ya orangnya keras, karena banyak itu hasil begitu ya. Lembaga pendidikan pun banyak melakukan kerjasama dengan instansi profesional yang dosennya tidak bekerja, tapi dia yang penting tercantum namanya dalam penelitian dengan para profesional. Itu banyak juga. Bahkan alih-alih memudahkan prosesnya, seringkali dalam proses kolaborasi antara sebuah lembaga pendidikan dengan swasta, itu malah meminta upeti gitu kan ya. Karena kalau hasil itu kemudian dicap oleh sebuah lembaga pendidikan yang ternama, maka jadi punya validasi lah seakan-akan begitu ya. Nah jadi praktek itu terjadi di mana aja. Nah, dosen-dosen yang katakan bekerja di perguruan tinggi ternama, tidak semuanya lurus. Gitu kan ya. Nah jadi kembali lagi tadi, masalah haki ini memang sesuatu yang tidak mudah gitu. Jadi ada hal-hal yang memang ketika semuanya diakui sebagai hak kekayaan intelektual, kemudian ada nilai monetisasinya, itu banyak menghalangi produk yang baik karunia Allah ya, sehingga terhalang kepada masyarakat yang butuh gitu. Orang beli paten malah gitu ya. Penemuan seseorang, hasil karyanya, inovasi untuk masyarakat tiba-tiba dibeli oleh investor, haknya, dia diberikan uang banyak, tapi kemudian hak paten itu dikuasai oleh sebuah korporasi. Itu juga banyak. Ya kaya penelitinya, tapi kekayaannya itu nggak jadi sedekah bagi dia gitu, karena dijadikan tadi brand untuk dagang ya bagi perusahaan-perusahaan besar. Nah jadi kembali lagi kalau dalam yang konteks Bu Nurming, rasanya sih harus diurus Bu. Jadi harus disampaikan kepada orangnya, diklarifikasi. Nah, seperti apa mekanisme untuk mengkoreksinya ya Bu Nurming yang lebih paham ya di kampus seperti apa. Tapi kalau orangnya kemudian nggak terima, memang dengan sengaja kita sudah ingin meluruskan, ya biarkan saja. Nggak usah diurus lebih jauh dengan misalkan tadi ya jadi ribut. Karena minggu lalu kalau nggak salah kita juga bahas. Kadang-kadang hak kita itu disikut sama orang lain. Kadang-kadang atas izin Allah. Gitu kan ya. Jadi ketika kita merasa punya hak atas sebuah kekayaan intelektual, ataupun yang minggu lalu kita bahas seakan-akan punya hak atas bantuan pemerintah ataupun zakat, tiba-tiba disikut. Jangan-jangan Allah ingin mengapresiasi dengan cara yang lain langsung dari Allah gitu. Ya dosanya bagi yang nyikut ya gitu. Gitu Bu Nurming. Baik Kang Yudis, boleh saya ini sedikit? Ya. Sampai saat ini saya tidak menyampaikan ke teman itu bahwa ada namanya ikut di situ karena dia tidak ada aktivitasnya, tidak bekerja. Kalau boleh saya katakan tidak ada andilnya dalam penelitian itu. Tapi akhirnya saya tidak menyampaikan karena saya takut Kang Yudis jangan sampai saya menyampaikan kemudian dimasukkan sebagai karyanya dan itu mungkin bisa mendapatkan tambahan dari perguruan tinggi dan malah menjadi saya yang mensolimi teman yang sama-sama saya bekerja tidak dapat apa-apa. Jadi saya diam aja. Apakah cara yang saya tempuh itu boleh gitu atau? Ya, ini amar ma'ruf nahi mungkar ya, memang nggak mudah. Ya dalam konteks Bu Nurming, rasanya ada tanggung jawab untuk menyampaikan Bu, meskipun ada perasaan takut ya.
Ya mohon ke Allah, caranya pun mohon ke Allah. Semoga nanti kalau kadang-kadang kita, jadi kalau dalam konteks ini kelihatannya ada kewajiban menyampaikan, tapi cara menyampaikannya mohon juga ke Allah gitu. Semoga Allah kasih momen yang pas, tata cara menyampaikan yang pas ya. Jadi toh sebenarnya kalau dia mengambil kredit yang bukan atas karyanya secara sengaja, itu pun juga sebenarnya akan menghalangi rezekinya nanti karena ada kezoliman di sana gitu. Apalagi kalau dia kemudian mengambil kredit padahal ada orang lain yang seharusnya memperoleh kredit itu ya. Jadi Bu Nurming memang dalam posisi ini jadi saksi harus melakukan sesuatu. Tapi caranya harus minta ke Allah diajari. Itu ujiannya, Bu. Allah Kang Yudis. Ya. Terima kasih Kang Yudis. Sama-sama Bu Nurming. Ya bismillahirrahmanirrahim memang nggak mudah. Pasti kita takut kepada manusia, takut nanti kalau orang kesinggung atau nanti A dan B dan C, mereka harus lebih takut kepada Allah karena kita dijadikan saksi dan Allah menginginkan kita melakukan sesuatu, tapi caranya mohon juga ke Allah supaya diberikan yang terbaik ya. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Yudis. Sama-sama Bu Nurming. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat, untuk sesi hari ini kita sudah dulu ya sampai di sini. Mungkin bagi yang berkelapangan untuk membuka kamera sambil nanti Pak Yudi tutup ya untuk sesi dokumentasi. Juga misalkan masih ada terkait pertanyaan yang terkait dengan pembahasan hari ini, maka silakan bisa japri ke Indra, ke Novi, ataupun misalkan langsung di grup. Enggak, hatur nuhun Pak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sahabat sekalian. Insya Allah tadi masukannya didengar. Saya sesuai pesanan. Jadi mudah-mudahan minggu depan kita coba mulai tepat jam 10:30. Supaya kita punya waktu lebih lapang untuk berdiskusi begitu ya. Nanti dari sana kita akan sesuaikan dengan kebutuhan gitu. Nah kemudian kembali tadi pertanyaannya penting semua. Setelah tahu ayat di Al-Quran, apa yang harus dilakukan, itu pun nggak mudah gitu ya, sangat sulit. Ya kan, seperti tadi Bu Nurming tanya, apa yang harus saya lakukan? Ya kelihatannya sih dalam konteks Bu Nurming harus melakukan sesuatu. Tapi kan ada ketakutan, yaitu Al-Quran, itu agama memang seperti itu. Yang tadi juga di Mbak Rina sama pertanyaannya. Ketika kita sudah mengetahui untuk menjalankannya pun nggak mudah, makanya harus mohon juga ke Allah kan. Tadi apabila dibacakan kepadamu ayat-ayat Al-Quran, maka engkau hendaklah diam, perhatikan seksama ya. Semoga engkau memperoleh rahmat. Dan jika dibacakan kepadamu ayat-ayat Allah, hendaklah engkau mengikuti bacaannya. Jadi membaca itu baru satu bagian. Bagian keduanya mengikuti bacaannya itu yang lebih serem. Nah di situ butuh tawakal, berserah diri ya, takut nanti kalau manusia marah, padahal banyak hadisnya gitu. Barang siapa yang mencari ridha Allah di atas ridha manusia, Allah akan menjadikan orang yang kemudian tadi marah menjadi ridho. Tapi barang siapa yang mengejar ridho manusia di atas ridho Allah, maka Allah akan menjadikan orang yang tadinya ridho menjadi murka kepada dia. Gitu. Hasil akhirnya Allah yang akan memberikan gitu. Jadi kita sering diuji. Nggak enak ke Allah atau nggak enak ke manusia. Itu aja. Jadi Allah tidak mau diserikatkan dengan perasaan nggak enak kita kepada makhluk, tapi kita nggak mikir perasaan Allah gimana gitu ya. Kita sebagai hambanya, ya tentu punya tanggung jawab yang lebih besar menunaikan perjanjian kepada Allahnya, alih-alih hanya kepada manusia gitu. Baik, terima kasih sahabat sekalian. Kita sama-sama akhiri kajian siang ini dengan beristighfar pada Allah dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.